Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan gambar teknik dengan topik kita hari ini ialah gambar teknik dengan CAD atau Computer Aided Design. Perkuliahan kali ini adalah pertemuan yang ketujuh. Dengan subtopik kita akan membahas seputar tentang cara menggunakan software CAD, dalam hal ini AutoCAD ya. Kita gunakan software AutoCAD untuk gambar teknik. Di sini kita akan bahas bagaimana persiapan lembar kerja di AutoCAD tersebut, kemudian pembuatan kepala gambar, gambar proyeksi dengan CAD, dan pemberian teks. Baik, kita segera mulai perkuliahan kita hari ini. Baiklah, saya akan mempraktekkan kepada kalian cara pembuatan sebuah objek sederhana seperti ini menjadi gambar teknik dengan menggunakan bantuan software AutoCAD. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah menentukan dulu ukuran dari objek tersebut ya. Setelah semua ukuran diketahui, barulah kita dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, dalam menggambar AutoCAD, pernah juga saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalian sebaiknya mengerjakan dulu objeknya. Ya, tampak depan, samping kanan, atas, bawah, kiri, kalau yang diperlukan. Setelah semua gambar dibuat, baru pengaturan skala dan lebar lembar kerja itu belakangan. Berbeda dengan gambar manual. Baik, mari kita mulai praktek pembuatan gambar benda sederhana di dalam mode gambar teknik. Setelah ukuran benda diketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan tampak depan dari objek tersebut. Oke, mengenai kriteria sebuah tampak depan itu sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada gambar berikut ini ya, saya mengambil tampak depan dari arah sebelah sini ya, dari sini. Oke, berarti ini tampak bidang tampak depan. Saya akan membuat tampak depan terlebih dahulu ya, dengan ukuran-ukuran yang telah kita peroleh tadi. Oke, baik. Saya akan aktifkan dulu ortonya ya. Saya klik orto sini supaya garis saya bisa membuat garis tegak lurus. Setelah itu saya buat garis tegak lurus seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya gunakan metode offset. Di metode offset sudah saya bahas ketika pertemuan sebelumnya. Baik, saya offset panjang objek ini ada 360 mm. Maka kita gunakan offset, kemudian enter sekali, kemudian isi bilangannya 360. Kemudian tekan enter dan kemudian pilih garisnya, kemudian arahkan ke kanan. Ya. Itu dia, berarti jarak 360 adalah dari sini kemari. Selanjutnya tinggi objek keseluruhan ada 135. Saya offset 135 dari bawah ke atas. Nah, berarti lembar kerja kita ini ya. Baik, kemudian saya akan perpanjang ini ya, perpanjang ini dengan menggunakan perintah fillet. Nah, ini ada trik ya. Fillet. Kemudian radiusnya 0, R0. Nah, biarkan saja kita klik ini, klik ujung kemari. Nah, kemudian ini juga klik ini, klik ujung kemari. Nah, ini juga lebihan ini kita bisa hilangkan dengan perintah TR ya, trim, TR, enter, enter. Ya, enter 2 kali, kemudian baru pilih. Nah, inilah tampak depan kita. Baru kemudian kita selesaikan. Ya, tebal dari bawah ke atas ada 30, maka kita offset 30 dari bawah ke atas. Kemudian dari samping kanan ke ya, tebal samping kanan ada 30, kita offset 30. Ya, klik kemari. Kemudian kiri juga tebalnya 30, kita offset lagi
30 kemari. Nah, selanjutnya kita buang garis yang tidak diperlukan ya. Ini tidak perlukan, kita trim, TR, enter, kita buang. Nah, selanjutnya tinggi ya, tinggi 60 ya. Sorry, maaf, 775 ya. Kita offset 75 dari bawah ke atas. Nah, kemudian batasnya ya untuk sini adalah 120 ya. Kita offset 120 dari sisi kiri ke kanan. Nah, kemudian baru kita hapus garis yang tidak diperlukan, TR, enter, kita hapus garisnya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga hapus ini, tidak ada garis ini ya, kita hapus, kita gunakan TR ya. Nah, oke. Kemudian ini juga tidak ada, kita hapus, ini juga nggak ada ya. Nah, kemudian ini tidak bisa pakai TR, ini harus dihapus dengan delete ya. Nah, sementara sisi miringnya di sini, ini tidak bisa kita buat di sini ya. Bisa, tapi terlalu rumit ya. Nah, untuk cara membuatnya adalah kita buat satu pandangan tampak samping kanan ya. Nah, jadi saya buat satu tampak samping kanan, dan tampak samping kanan ini tidak perlu terlalu kalian hitung ya. Cukup gunakan garis-garis bantu seperti ini ya, garis-garis bantu seperti ini, garis bantu. Nah, kemudian buat garis seperti ini ya. Nah, kita lihat dari samping kanan bentuknya ya. Nah, nanti ini adalah batas sisi miringnya dan ini batas atas. Nah, maka kita perhatikan sini, panjang sisi miringnya adalah 90 ya. Maka kita offset garis ini 90 ke sana. Offset 90. Kita gunakan kuadran 3 ya. Jadi kemari. Nah, kemudian tinggal kita kasih nih ya, garis miring. Nah, kemudian kita hapus, kemudian dari sini kemari 60, kita offset lagi 60 supaya lengkap semua. Offset di kemari 60. Nah, baru kemudian kita gunakan trim, kita bersihkan ya. Kita bersihkan garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi ya, seperti ini. Oke, baru lebihannya dibuang pakai delete saja ya. Nah, sudah nampak kelihatan miringnya. Nah, selanjutnya untuk membuat bidang yang miring di sini, itu kita gunakan manfaat ini ya. Kita offset 30 karena tebal dindingnya 30 dari sini kemari. Nah, kemudian bisa kita gunakan garis bantu seperti ini, tambahkan garis bantu kemari, atau gunakan extend, modify extend. Ini batas perpanjangannya, klik, kemudian tekan spasi sekali atau enter, kemudian klik ujung ini. Nah, selanjutnya kita tarik garis ini kemari. Nah, cukup di sini aja. Iya. Nah, kemudian kita gunakan ya, berarti ini kita teruskan. Kita gunakan fillet tadi, fillet ya. Fillet R0 ya. Ya, biar kode R-nya sudah 0, biarnya tinggal klik ya. Klik sini, klik kemari. Nah, udah terbentuk. Baru selanjutnya kita bersihkan lah ya. Garis ini nggak ada, maka kita bersihkan, TR, enter. Nah, itu dia. Ini nggak perlu lagi kita buang. Oke, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan tapi belum nampak semua. Nah, kemudian kita buat di sini ada lubang ya, ada lubang dengan jarak 45 dari pinggir-pinggir ya. Kita offset 45, offset 45, kemudian arahkan kemari, kemudian di sini perpotongannya kita buat lingkaran ya. Kalau ada nampak tanda silang itu artinya perpotongan. Kita buat lingkaran dengan diameter 45. Kita pilih D, enter, 45, enter ya, itu dia. Setelah itu kita buang. Nah, sudah kelihatan tampak depan dan samping kanan. Apakah tampak samping kiri perlu? Nah, saya pikir tidak perlu. Kenapa? Karena bentuknya sama ya. Selanjutnya kita perlu satu tampak lagi, yaitu tampak atas. Cara membuat tampak atas cukup dengan garis-garis bantu seperti ini. Oke, garis bantu ya, seperti itu. Dengan lebar 150, kita offset 150 dari sini kemari ya. Setelah itu baru kita lakukan edit ya. Kita fillet saja, fillet
R nya 0, pastikan ya R 0. Lalu kita kemari, fillet lagi, kemari, oh nggak kena, iya, kemudian fillet lagi, lakukan yang sama, iya, itu dia. Selanjutnya ini tebal ini kita tinggal tarik garis saja, nggak perlu ukur-ukur. Nah, kemudian kita tinggal dengan TR, iya. Kemudian apa lagi, ini ada dinding tebal ini kita offset ya 30 kemari. Nah batasnya kita tarik ini kemari, kemudian kita TR, iya, iya. Nah ini kita buang, nggak ada, iya nggak ada. Oke. Nah selanjutnya baru ini kita tinggal tarik ya, tarik, kemudian kita TR, nggak perlu ya. Oke. Nah, kemudian ini tidak ada TR. Oke ya, sudah mulai nampak tampak atasnya. Nah sekarang ini, nah kalau ini batas ini harusnya nampak di sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, saya suka menggunakan bantuan-bantuan objek lain. Saya akan buat lingkaran di sini dengan titik pusatnya di tengah-tengah garis ini. Ini circle. Nah, kalau udah ada tanda segitiga muncul berarti berada di tengah-tengah garis. Kita klik kemari. Nah, kemudian lingkaran yang kita pindahkan, ya, kita pindahkan dengan base pointnya di tengah-tengah. Oh salah, maaf, saya ulang. Ini kita pindahkan dengan base point di ujung sini. Move, kita move ya, kita pindahkan kemari. Nah, lingkaran memiliki jari-jari yang sama ya terhadap sumbunya, sehingga dimanapun kita letakkan berarti sama. Nah, berarti ujungnya ini adalah sama dengan ini, tekukan ini. Ya, maka kita buat garis, tarik kemari. Nah, baru kita buanglah yang nggak perlu-perlu. Kita TR, selesai. Baik, sudah kelihatan tampak atas. Kemudian ada lubang ya, ada lubang di tengah sini dengan jarak 120 dan berada di posisi tengah-tengah. Baik, kita buat garis bantu tengah-tengah satu. Kemudian kita offset 120. Offset 120 dari sini kemari. Kemudian kita kasih apa? Ada lingkaran dengan diameter 60 circle. Baik. 60D 60. Ya. Baru kita buang yang tidak perlu. Nah, dapat ya letak atau gambar tampak depan, kanan, dan atas. Setelah gambar teknik ya, dari objek sederhana tersebut telah kita peroleh, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan skala gambar ya, dari gambar yang telah kita buat tersebut. Baik, caranya ya kita perkecil dulu tampak kita dengan menggunakan ini ya, zoom real time ini. Kemudian kita buat sebuah rectangle yang menutupi keseluruhan, jadi buat agak lebar ya, buat agak lebar nanti biar ada space atau tempat untuk ukuran ya. Kita buat agak lebar seperti ini. Oops, sorry ya, kita klik. Nah selanjutnya baru kita ukur panjang kotak segitiga ini, persegi 4 ini ya, panjangnya. Kita gunakan dimension linear, kemudian kita ukur panjangnya. Klik. Nah, terlihat nampak di sini panjangnya adalah 799 ya, 799. Oke, baik. Selanjutnya kita hitung di Excel. Di Excel kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi, yaitu 799 mm. Kita masukkan. Nah, kemudian kita bagi ya antara panjang kita peroleh dengan lebar atau panjang batas A3. Hasil bagiannya kita peroleh adalah 1,9. Nah, berdasarkan tabel skala yang telah saya jelaskan pada tutorial ya. Nah, maka kita pilih adalah 1:2. Jadi skalanya adalah 1:2. Nah, maka faktor kalinya adalah 2. Kita letakkan 2 di sini. Nah, sehingga panjang dari kotak itu tadi ya, kotak rectangle tadi menjadi ya, kotak rectangle yang baru nanti adalah 840, yaitu 420 kali 2
dan lebarnya adalah 594 atau 297 dikali 2. Nah, selanjutnya kita buat lagi rectangle yang baru ya, kita ketik R EC rect ya. Kemudian dengan ukuran panjang untuk awalnya untuk first cornernya kita kasih 0,0. Kemudian untuk other cornernya yaitu 840,594 ya, gitu ya. Kita zoom, Z enter, A enter. Nah, kemudian kita susun lah, objek kita ini kita nonaktifkan dulu ortonya, ini ke tengah. Oke, setelah itu kita buat garis pinggir, garis pinggir ya, garis pinggir atas A3 20. 20 berarti dikali dengan skala yaitu ya 20 kali 2 berarti 40. Kita offset 40, offset enter, 40 enter, kita offset kemarin ya, itu dia. Selanjutnya kita atur pemberian dimensi ya pada gambar ini. Nah, dimensi sebelum diletakkan tadi bukan pada objek, kita harus setting dulu menyesuaikan dengan skala gambar yang telah kita peroleh. Cara settingan adalah dari dimension, klik dimension style, klik, maka akan muncul kotak dialog dimension style manager. Kemudian kita klik tombol modify. Selanjutnya dari teks dulu, tinggi teks ya, kita mau pakai 3 mm. Nah, maka tinggi teks ya 3 mm dikali dengan skala. Jadi skala 2 berarti 6. Kita gunakan 6. 3 kali 2 berarti 6. Kemudian kita gunakan text alignmentnya berdasarkan ISO standar. Kemudian pastikan text placement untuk vertikalnya above ya. Ini above. Nah, selanjutnya offset from dim line ini adalah jarak antara angka ukuran dengan garis ukur. Nah, jaraknya itu biasanya adalah setengah dari teks, maka 3. Setelah itu kita pindah ke primary units, kita pindahkan atau kita pilih precisionnya jadi 0 saja, jadi tanpa desimal. Kemudian kita ke simbol and arrows. Di sini untuk pengaturan anak panah ya. Anak panah itu biasa 1,5 dari tinggi teks. Tinggi teks seperti 6 mili ya. Kemudian 6 ya, 6 dikali 6 ya, 6 dikali skala tadi ya. Jadi 1,5 sekitar antara 8 hingga 10 ya. Kalau kita masukkan aja 8. Kemudian center max kita no-one-kan dan arc length simbolnya kita no-one-kan juga. Nah, kemudian kita ke garis. Nah, di garis ini ya ada extend beyond dim line ya. Extend beyond dim line adalah ini ya, adalah lebihan dari garis batas terhadap garis ukur. Jadi ini ya lebihan. Kita masukkan 1 kali teks. Kemudian offset from origin ini maksudnya adalah jarak garis batas terhadap benda. Maka kita masukkan setinggi teks 6 ya. Kita lihat hasilnya ya, sudah keluar. Kalau sudah, maka kita klik OK. Kemudian kita klik close, berarti sudah kita atur sesuai. Nah, kemudian kita berikanlah dimensi pada objek kita sebut. Dimensi yang paling banyak adalah diletakkan di tampak depan ya. Maka kita akan meletakkan sebanyak-banyaknya ya, ukuran atau dimensi di tampak depan. Oke, kita berikan dimension linear, kita berikan panjangnya 360. Oke, sudah cocok. Kemudian tingginya 135. Kemudian jarak ya dari bawah kemari dia otomatis kilometer 75. Nah, baru kemudian agar ini rapi, kita gunakan dimension continue, baru letakkan kemari. Nah, dia lebih rapi. Dan terus kita masukkan semua ukuran yang ada paling banyak di tampak depan.
Setelah tampak depan sudah diberikan dimensi yang cukup banyak ya, yang cukup, maka apabila ada lagi ukuran yang belum tercover di tampak depan, kita lanjutkan ke tampak samping kanan ya, seperti ini lebarnya ya, lebar libun ini kita tidak bisa letakkan di tampak depan, maka kita letakkan di tampak samping kanan, lebar ya. Kemudian ukuran ini semua ya kita berikan ya. Jarak ini miring, kemudian kita bisa gunakan continue ya, mari. Kemudian tinggi boleh juga kita letakkan di sini, tinggi ya. Kemudian nih ya, diameternya, diameter, bukan diameter sini ya, tanpa atas. Nah, mungkin tanpa atas yang perlu ada ini ya, ini dan ini yang tebal ini ya. Kita kasih dulu ukurannya. Jadi jarak ini ke pinggir sini adalah 150 ya, 150. Oke. Nah, sehingga terlihat jelas di sini ya. Nah, jadi kita zoom all dulu ya. Jadi sudah semua ukuran diberikan di gambar tersebut. Selanjutnya kita akan meletakkan kepala gambar di sudut kanan bawah ya, dari gambar kita ini ya. Oke. Cara pembuatan kepala gambar dapat kalian lihat di tutorial AutoCAD ya, yang pada video yang berbeda. Kemudian saya sudah buat ya kepala gambar, dan saya ingin tinggal meletakkannya kepala gambar kemari. Jadi caranya adalah ada fasilitas di AutoCAD yang dapat melakukan hal tersebut ya. Namanya ialah insert block ya. Jadi insert block, dari insert block kita pilih, kita browse ya, kita pilih. Nah, kita pilih gambar yang sudah ada, kita siapkan kepala gambarnya dengan skala 1:1, kita buka, open. Nah, kita perhatikan sini faktornya. Kalau faktornya sudah 1, maka mudah-mudahan aman lah ya, gambarnya. Tetapi jika masih belum 1, maka kalian harus buatnya, usahakan gambar lagi kepala gambarnya sehingga faktornya jadi 1. Kita klik OK, kemudian kita letakkan sini ya. Selanjutnya saya pindahkan dulu ya, move, saya pindahkan kemari. Nah, ini masih skala 1:1. Selanjutnya saya akan memperbesar dia menjadi skala 1:2. Saya ketik SC atau scale, saya pilih kepala gambarnya, kemudian saya tekan enter terus spasi sekali. Kemudian dia minta di sini specify base point, maka saya klik bawah base point. Kemudian dia minta scale factor, saya ketik aja ya, 2, enter. Nah, berarti sudah 2 kali. Nah, kerjaan kita sudah hampir selesai. Nah, tinggal satu lagi adalah pemberian teks di sini ya, tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas. Baik, cara pemberian teks adalah dengan saya biasa menggunakan perintah dtext ya, dtext, dtext. Kemudian di sini kita perhatikan ke command line start point. Nah, start point of text kita klik di sini start pointnya ya, di tampak depan. Setelah itu dia minta tinggi ya, tingginya ya. Kita masukkan teks kita 3 mili kali 2, berarti kita masukkan 6 ya. 6. Kemudian specify rotation angle-nya biarkan saja ya, 0. Nah, baru mulai kita tulis ya. Tampak depan. Enter, enter. Ya, itu dia ya. Jadi kemudian ini bisa kita copy CP
ya, CP, pilih objeknya, kemudian tarik kemari, nah, kemudian letakkan di sini. Setelah sampai sini kita ubah menjadi T tampak titik tampak samping kanan, enter, enter ya, sudah siap ya. Nah, kemudian dipindahkan, letaknya kira-kira di tengah. Kemudian untuk tampak atas juga ya, oh ini masih terlalu dekat, kita bisa geser. Untuk menggesernya agar dia sejajar, kita aktifkan ortho, kemudian kita jalankan perintah move M, enter atau spasi, pilih objeknya, kemudian tarik ke atas ya. Nah setelah itu baru kita copy, mari letakkan, kemudian kita double klik, tampak depan menjadi tampak, nah depannya kita timpa aja dengan atas. Nah zoom out ya, gambar kita sudah selesai. Yang perlu kalian ingat adalah ketika menggambar ini ya, tampak depan dan tampak samping kanan itu harus sejajar. Tidak boleh dia tampak depan tampak kanan sampai kanan letakkan di sini ya. Dia harus sejajar. Juga tampak atas atau ada tampak bawah, dia harus sejajar vertikal. Jangan kalian geser kemari, jangan. Jadi tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran gambar. Saya pikir itu ya, semua kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila kalian membuat tugas gambar seperti ini ya, kemudian kalian simpan dengan file AutoCAD ya, dengan extension .dwg, kemudian kalian kirim ke email saya ya. Nah kemudian saya periksa. Nah apabila kalian menggunakan cara seperti saya ini, saya akan periksa, maka gambar kalian akan bernilai benar ya, akan bagus lah nilainya. Tapi kalau kalian buat asal-asalan, maka saya akan kembalikan lagi tugas kalian ke kalian, dan kemudian saya akan suruh perbaiki. Nah, jadi gambar yang saya terima adalah gambar yang sudah benar semua. Itu aja. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Demikian tadi pembahasan mengenai penggunaan software AutoCAD untuk memudahkan kita dalam menggambar ya, objek menggunakan atau berdasarkan metode gambar teknik. Saya berharap kalian dapat memahaminya dengan baik dan berlatih menggunakan software tersebut untuk keperluan gambar teknik. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan setelah sesi penjelasan ini, atau silahkan kalian tuliskan di media komunikasi kita. Tetap semangat, tetap berlatih, jaga kesehatan, dan tetap olahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah.